warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurma Wulansari dengan NIM B73219083. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir Ginsberg. Yang pertama, konsep dasar teori Ginsberg. Teori perkembangan karir menurut Ginsberg merupakan hasil kerjasama suatu tim yang mempelajari tentang pengaruh perkembangan terhadap pemilihan karir. Ginsberg memulai penelitian pada tahun 1951 dengan maksud mengembangkan suatu konsepsi tentang pilihan jabatan sebagai bagian dari suatu studi tentang dunia kerja. Di sini istilah karir mencakup pada sifat development dari pengambilan keputusan sebagai suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Konsep karir mencakup rentang waktu yang lebih panjang daripada pilihan okupasional. Konsep karir juga menjangkau aktivitas provokasional seperti pilihan sekolah dan jurusan. Bimbingan karir merupakan salah satu bidang dalam bimbingan dan konseling yang ada di sekolah dan juga suatu proses bantuan layanan dan pendekatan terhadap individu agar individu tersebut yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut adalah paling tepat dan sesuai dengan keadaan dirinya. Pokok yang dijadikan dasar bagi Ginsberg dalam membangun teorinya didasari atas pendekatan psikologis atau tugas-tugas pengembangan yang dilalui manusia. Konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan atau karir dikelompokkan dalam 3 unsur, yaitu proses, yang kedua irreversibilitas, yang ketiga kompromi dan optimalisasi. Ginsberg menyatakan bahwa pemilihan pekerjaan merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung seumur hidup bagi mereka yang mencari kepuasan dari pekerjaannya. Keadaan ini mengharuskan mereka berulang-ulang melakukan penilaian kembali dengan maksud mereka dapat lebih mencocokkan tujuan karir yang berubah-ubah dengan kenyataan dunia kerja. Pertama, dari unsur proses yang berpendapat bahwa pilihan terhadap pekerjaan itu merupakan suatu proses. Yang kedua yaitu unsur irreversibilitas. Unsur ini merujuk pada pernyataan bahwa pilihan pekerjaan itu tidak dapat diubah, dibatalkan, atau dibalikkan. Sedangkan yang ketiga yaitu kompromi. Kompromi menyatakan bahwa pilihan pekerjaan merupakan kompromi dari faktor-faktor yang ada antara kepentingan subjek dengan kepentingan nilai, minat, dan kemampuan. Mengenai irreversibilitas, adanya pembatasan pilihan tidak mesti berarti bahwa pilihan itu bersifat menentukan. Apa yang terjadi sebelum orang berumur 20 tahun mempengaruhi karirnya, tersedianya kesempatan bisa saja menyebabkan orang berubah dalam pemilihan pekerjaannya. Dalam konsep kompromi juga mengalami revisi sebagai hasil temuan-temuan riset. Konsep dasar tentang kompromi tetap, yaitu bahwa dalam pemilihan pekerjaan ada unsur kompromi. Hanya saja hal itu bukan peristiwa sekali saja, yaitu juga dalam konsep optimalisasi yang merupakan penyempurnaan teorinya, berarti bahwa setiap orang berusaha mencari kecocokan yang paling baik antara minatnya yang terus mengalami perubahan, tujuan-tujuan, dan keadaan yang juga terus berubah. Kompromi bersifat dinamis dan berlangsung selama seumur hidup. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang proses pemilihan karir. Proses pemilihan karir ada 3. Yang pertama, masa fantasi, di mana masa ini berlangsung pada individu dengan tahap usia kira-kira 10 tahun sampai 12 tahun, atau pada masa sekolah dasar. Pada masa ini, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang matang. Pilihan pekerjaan pada masa ini hanya didasari atas kesan yang dapat melahirkan kesenangan semata dan diperolehnya dari orang-orang yang bekerja atau terhadap lingkungan kerjanya. Anak seperti ini percaya bahwa dia bisa menjadi apa saja berdasarkan kesan yang timbul pada orang-orang yang bekerja di sekitarnya. Menurut Ginsberg, kegiatan bermain pada masa fantasi secara bertahap menjadi berorientasi kerja dan
menginformasikan preferensi awal untuk jenis aktivitas tertentu. Umpamanya, anak umur 5 tahun ingin menjadi tentara karena kegagahannya atau menjadi dokter, karena dokter itu bermobil mewah dan penghasilannya besar dari praktek swasta. Anak seperti ini percaya bahwa ia bisa menjadi apa saja, dan ini berdasarkan kesan yang diperolehnya mengenai orang-orang yang bekerja atau keadaan lingkungan kerjanya. Yang kedua yaitu masa tentatif. Masa ini berlangsung mencakup anak usia lebih kurang 11 tahun sampai 18 tahun, atau pada masa anak bersekolah di SMP dan SMA. Pada masa ini, pilihan pekerjaan seseorang mengalami perkembangan. Dalam masa ini, Ginsberg mengklarifikasikan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap minat. Tahap minat terjadi pada usia 11 sampai 12 tahun. Yaitu individu membuat keputusan yang lebih definitif tentang suka atau tidak suka. Individu cenderung melakukan pekerjaan hanya sesuai dengan minat dan kesukaan mereka saja. Yang kedua yaitu tahap kapasitas. Individu menjadi sadar akan kemampuan sendiri yang terkait dengan aspirasi vokasional. Tahap ini berlangsung pada usia 13 sampai 14 tahun, yaitu di mana masa di mana individu mulai melakukan pekerjaan yang didasarkan pada kemampuannya masing-masing. Yang ketiga yaitu tahap nilai. Tahap nilai yaitu masa terbentuknya persepsi yang lebih jelas tentang gaya-gaya okupasional. Tahap ini berlangsung pada usia 15 sampai 16 tahun, yaitu tahap di mana minat dan kapasitas itu akan diinterpretasikan secara sederhana oleh individu yang mulai menyadari bahwa terdapat suatu kandungan nilai-nilai tertentu dari suatu jenis pekerjaan, baik kandungan nilai yang bersifat pribadi maupun serangkaian nilai yang bersifat kemasyarakatan. Dan yang terakhir yaitu tahap transisi. Tahap transisi ini berlangsung pada usia 17 sampai 18 tahun. Pada usia ini individu menyadari keputusannya tentang pilihan karir serta tanggung jawab yang menyertai karir tersebut. Yang ketiga yaitu dalam proses pemilihan karir yang terakhir yaitu masa realistik, di mana masa ini mencakup anak usia 18 sampai 24 tahun, yaitu dalam masa perkuliahan atau bekerja pada masa ini. Dan pada masa ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap eksplorasi, di mana tahap individu akan melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntunan kerja yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tahap kristalisasi, tahap di mana penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan baik yang berhasil ataupun yang gagal. Yang ketiga yaitu tahap spesifikasi. Dalam tahap ini, pilihan pekerjaan yang spesifik yaitu bahwa semua segmen dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai sampai tahap eksplorasi telah dijadikan pertimbangan yang matang dalam memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu implikasi teori Ginsberg terhadap bimbingan konseling. Yang pertama, aplikasi konseling karir dengan pola pendekatan konseling behavioral yang muatannya berupa analisis, eksplorasi kondisi yang sesuai mengenai individu, keterampilan yang dimilikinya, minat, keinginan, dan nilai kemasyarakatan, tekanan dan arah kecenderungan dunia kerjanya akan sangat membantu individu dalam mencapai kecocokan dan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu pengenalan terhadap minat, kapasitas yang dimiliki siswa, dan perangkat nilai yang dianutnya akan sangat diperlukan oleh guru pembimbing dalam upaya mengembangkan, membina, dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional. Yang ketiga yaitu informasi karir oleh guru pembimbing akan lebih memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Dan yang keempat yaitu konseling karir yang berlangsung dalam pertemuan pribadi antara konselor dan konseli. Yang dimaksud yaitu menerapkan
pada permasalahan mengenai pilihan program studi atau pilihan jabatan akan berlangsung lebih lancar bila mana orang tersebut telah menyiapkan melalui bimbingan karir secara kelompok untuk menghadapi saat-saat harus dibuat suatu pilihan di antara beberapa alternatif. Kekuatan dalam teori ini adalah dengan melewati fase seorang individu secara berangsur-angsur dalam jabatan dan sifatnya masih sementara sampai orang dewasa dapat membuat pilihan jabatan untuk mendapatkan karirnya. Dan kelemahan teori ini terletak pada keterkaitan individu pada masa yang dilalui. Teori perkembangan karir Ginsberg menyatakan pilihan karir tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami suatu proses perkembangan yang meliputi jangka waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya, Nur Maulansari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.